Halo semuanya, gimana nih aktivitas kalian semasa pandemi? Seru? Atau senang karena semua aktivitas dikerjakan di rumah? Atau malah membosankan? Berhubung kita sedang menghadapi pandemi COVID pada saat ini, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana sih sebuah rumah tangga itu beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu COVID-19. Coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Pada tanggal 9 Januari 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di China itu mengidentifikasi bahwa virus corona telah terdeteksi sebagai penyakit pernapasan yang mudah menular. Penyakit ini telah berkembang menjadi sebuah pandemi ketika sebuah rantai penyebaran yang kecil yang kemudian berpuncak pada rantai penyebaran yang besar di banyak negara dan mempengaruhi semua benua. Penyebaran tersebut dapat menjadi lebih besar karena COVID-19 dapat menyebar antar manusia secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kita bisa terinfeksi benda atau oleh permukaan yang terkontaminasi ataupun kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan juga hidung. Nah, apa itu sekresi? Sekresi tersebut meliputi air liur, pernapasan, droplet ataupun percikan. Sekresi tersebut dapat dikeluarkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, ataupun bernyanyi. COVID-19 yang berkembang menjadi pandemi ini memiliki dampak yang besar pada kesehatan semua orang. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga menyebabkan kematian. Penyebaran COVID-19 yang semakin cepat ditambahi dengan adanya rasa takut dan khawatir terinfeksi virus, ketakutan akan karantina, isolasi sosial, dan juga kurangnya perawatan diri menimbulkan panik buying terhadap masker, hand sanitizer, dan perlengkapan kesehatan lainnya yang berdampak pada perekonomian. Misalnya saja harga masker yang harganya bisa mencapai 200 hingga 400 ribu. Padahal awalnya harganya hanya 25 ribu hingga 30 ribu saja. Hal tersebut tentu saja mengganggu keuangan rumah tangga, di mana mengalami syok saat terjadinya pandemi ini. Untuk menghentikan penyebaran dan juga mencegah dampak yang lebih besar, pemerintah berperan penting untuk membuat sebuah kebijakan. Hampir di semua negara yang memiliki kasus COVID-19 melakukan lockdown. Seperti halnya di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menerapkan kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Lockdown ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali ke kehidupan seperti biasa. Kebijakan lockdown ini memberhentikan semua aktivitas di luar rumah ataupun mengerjakan semuanya pekerjaan di rumah. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat video berikut ini.
Lockdown menyebabkan terjadinya kemerosotan perekonomian karena hal tersebut memberhentikan jalannya perekonomian yang didukung dengan ditutupnya pusat-pusat perbelanjaan. Banyak pengusaha yang mengalami bangkrut dan menimbulkan banyak PHK. Hal ini banyak membuat rumah tangga mengalami masalah perekonomian, di mana rumah tangga tidak memiliki pendapatan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Bangladesh. Masalah perekonomian juga melanda Indonesia. Lockdown dengan adanya PHK dan masalah ekonomi lainnya tidak membuat pemerintah hanya diam saja. Dalam upaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, pemerintah Indonesia memberikan subsidi berupa pangan ataupun berupa uang tunai. Upaya digitalisasi pun dilakukan karena adanya dorongan dari pemerintah. Nah, kita bisa lihat untuk penggunaan internet di Indonesia sendiri sudah mencapai 196,714 pengguna, di mana pertumbuhan itu naik sebesar 8,9%, padahal pertumbuhan penduduk hanya meningkat 1,03%. Upaya digitalisasi ini memang sudah harus dilakukan, mengingat kita harus menghindari sosialisasi langsung dengan orang lain. Adaptasi harus segera dilakukan oleh setiap rumah tangga, mengingat berbagai kebijakan yang menghambat aktivitas masyarakat. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah mengatur pola konsumsi. Contoh negara yang melakukan adaptasi pola konsumsi adalah Italia. Pada mulanya, virus corona masuk ke Italia. Hal tersebut mengubah pola konsumsi masyarakat Italia, di mana 60% orang Italia biasanya makan siang atau makan malam setidaknya 1 kali sebulan di luar rumah selama akhir pekan. Semua kebiasaan konsumsi orang Italia hampir seluruhnya berpindah ke dalam rumah hanya dalam rentang waktu beberapa hari setelah kebijakan lockdown diterapkan. Karena keadaan tersebut terjadi, rumah tangga yang berperan sebagai konsumen sedikit meningkatkan pembelian mereka di supermarket. Namun, fenomena pembelian mereka tidak didefinisikan sebagai panic buying, tetapi pembelian resiliensi, di mana pembelian tersebut dilakukan sebagai adaptasi terhadap sebuah keadaan khusus seperti pandemi. Alasan lain pembelian resiliensi ini karena berkurangnya kesempatan konsumen untuk bisa makan di luar rumah dan juga kesempatan untuk berbelanja. Kebijakan lockdown yang ada di Italia membuat beberapa masyarakat di Italia berupaya untuk menyetok makanan di rumah sebagai cadangan selama pandemi. Menu-menu yang dipilih juga disimpan sebagai cadangan memiliki beberapa kriteria, seperti harga yang rendah, kesesuaian dengan kebutuhan, kegunaan, kenyamanan, dan juga daya tahan. Tren konsumsi berkembang mengikuti rute pengumpulan bahan mentah untuk persiapan makanan rumahan. Ternyata ada hal unik yang terjadi di Italia. Ketika sebuah acara memasak yaitu MasterChef yang berdampak pada perubahan pola konsumsi rumah tangga yang ada di Italia. Nah, mungkin ini efek dari kelamaan di rumah, jadi banyak waktu untuk main internet ataupun nonton TV. Meningkatnya minat dalam memasak dan membuat kue dapat didefinisikan sebagai efek MasterChef yang dihubungkan dengan motif hedonis dan motif emosional untuk memuaskan rekreasi atau kesenangan. Produk-produk yang digunakan dalam acara MasterChef tersebut seperti tepung dan juga ragi mengalami kehabisan stok di berbagai titik penjualan di negara Italia. Kenaikan permintaan juga meningkat pada bahan resep lainnya seperti telur, mentega, keju, dan juga tomat kalengan. Efek MasterChef terhadap pola konsumsi didukung oleh data Google Trends, di mana terjadi peningkatan substansial dalam pencarian kata resep di internet. Rincian pencarian menunjukkan bahwa 5 resep teratas yang dicari di internet adalah pizza, roti, pancake, puding, dan juga kue. Peningkatan tren dalam memasak ini diduga tidak hanya untuk mengisi waktu luang saja,
tetapi terdapat juga motif psikologis. Mengingat ketika terjadinya lockdown, banyak sekali informasi-informasi buruk yang mengganggu pikiran kita. Kita dirasuki oleh pengaruh-pengaruh negatif akibat munculnya rasa cemas yang dapat menurunkan imun tubuh kita. Memasak dan memanggang bisa digunakan sebagai strategi dalam pengaturan emosi, di mana membantu orang yang kesepian, mengisi waktu di kala bosan, dan juga menciptakan rasa bahagia. Hingga dengan memasak, seseorang itu mampu untuk tidak memikirkan hal-hal negatif yang terjadi di luar. Berbeda dengan Italia, Indonesia memiliki kebiasaan yang berbeda. Perubahan pada konsumsi masyarakat karena adanya dorongan digitalisasi dari pemerintah. Konsumen yang biasanya pergi berbelanja ke pasar, sekarang mengubah caranya dengan memanfaatkan jasa pengiriman daring. Untuk masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi makanan di restoran, lebih memiliki memesan makanan secara online. Perubahan pola konsumsi ini pasti memiliki tujuannya masing-masing. Seperti halnya di Italia, pola konsumsi yang berubah menjadi kebiasaan memasak memiliki tujuan untuk mampu mengatur keuangan yang keluar lebih banyak dibandingkan harus mengkonsumsi makanan restoran, menghindari aktivitas di luar rumah, dan juga mengobati psikologis yang terganggu akibat adanya lockdown dan juga COVID-19.